Assalamualaikum, hai kak, pripun kabar iki? Apik-apik toh? Oke, bareng Cak Odas kita bahas film kungfu season 1 dari Taiji Zero. Yang season 2 udah pernah saya upload. Yang belum lihat filmnya, linknya ada di deskripsi nanti. Film ini adalah perdananya Jaden Yuan habis menangin wushu di Olimpiade Beijing 2008. Jadi artis dia sekarang, kayak Jet di awalnya. Oke, yang suka nang subscribe ke filmnya yuk. Nyoh. Di awal scene pertempuran terjadi antara pasukan kekaisaran Qing dengan pasukan pemberontak. Di antara pasukan pemberontak ada satu orang yang dianggap aneh, inilah si Lu Chan. Dan dia disuruh untuk maju perang. Ngelibas semua pasukan yang ada di depan. Sampai akhirnya Nan saudara angkatnya datang dan mukul benjolan di kepala Lu Chan. Bak Raiden, Lu Chan pun bangkit. Cerita beralih ke 18 tahun yang lalu, Lu Chan lahir dari mama cantik Suki, si Ayu ayah. Tapi dia memiliki keanehan di kepalanya, benjolan kayak tanduk gitu. Ayahnya seakan-akan gak nganggep dia ada. Waktu si Lu Chan kecil, jalan-jalan keluar dia ngeliat pertandingan kungfu. Dan permen yang dibawanya diambil sama preman-preman cilik. Sewaktu dipukul, kena pas benjolannya. Lu Chan pun bangkit jadi brutal, nyerang anak-anak kecil itu. Scene lanjut di mana ibunya ketahuan nyuri duit bapaknya untuk masa depan Lu Chan. Kemudian ibunya dibuang dari rumahnya. Lu Chan dan ibunya pergi sampai akhirnya ibunya nggak kuat lagi untuk jalan. Si ahli kungfu tadi ngangkat Lu Chan sebagai muridnya dan bersedia terima Lu Chan. Setelah itu ibunya tenang dan mati. Lanjut lagi di peperangan. Lu Chan brutal menyerang semua pasukan. Si Lu Chan kok abis gitu selalu mimisan dia. Lu Chan pun dibawa ke tenda dan diobati oleh Master Dong, seorang tabib yang hebat. Gurunya nggak suka dengan tabib itu karena si Master Dong ini nyuri ilmu dari perguruan Chen. Si guru Lu Chan dan Master Dong bertarung ada di sini. Ternyata ilmu Master Dong jauh lebih hebat. Lu Chan dipesenin sama Master Dong untuk pergi ke desa Chen nyari Master Chen Xiang. Soalnya tanduknya itu udah jadi ungu, kalau jadi hitam si Lu Chan bakalan mati. Malamnya pasukan kekaisaran nyerbu camp pemberontak. Dan Master Dong pun terpanah. Dia pesan sebelum mati ke Lu Chan harus cepat datang ke desa Chen. Dong pun akhirnya mati. Kakak angkatnya ngelindungi Lu Chan ikut mati. Scene pindah di mana Lu Chan datang ke desa Chen dan nanyain di mana Master Chen berada. Tapi warga di sana selalu bilang kalau orang luar nggak boleh belajar kungfu desa Chen. Tiba-tiba ada traktor oleng yang akhirnya nabrak Lu Chan. Dia pun terjungkal dan waktu buka matanya terlihatlah bidadari imut di depannya. Namanya Yunyang. Dia bilang kalau perlu sesuatu bisa nemuin Yunyang di dalam desa karena dia kan terkenal di situ. Lu Chan pun nyari cara untuk ketemu Master Chen Xiang. Malam harinya pacar Yunyang, Fan Zixing, mau presentasi soal pembangunan rel kereta api di depan penduduk desa Chen. Dan keluarlah si Fan Zixing. Dia mempresentasikan bahwa akan ada rel yang dibangun di desa Chen dan bakalan kemudian akses perdagangan antar desa. Lalu Yijing mendemonstrasikan penemuan barat yaitu lampu-lampu. Tapi ada kecelakaan yang nyebabin lampunya pecah. Warga pun berhamburan keluar. Di sini Fang Yijing merasa gagal dan gak dianggap sama orang-orang di desanya. Keesokannya di tempat si imut yang lagi minum kopi Jawa ini, Lu Chan datang dan nyari guru Chen. Dia pun maksa akhirnya Yunyang ngelawan si Lu Chan. Lu Chan kalah dan dia jatuh tapi hilang. Ternyata dia ditolong sama Master Chen diri yang nyamar jadi pekerja kasar di desa itu. Si guru Chen tahu kalau Lu Chan mau belajar kungfu untuk nyembuhin benjolannya. Tapi guru Chen tetap nyuruh si Lu Chan ini pergi.
Dan Luchan ini waktunya hidup tinggal bentar lagi, dan disuruhnya dia untuk nyari dokter aja. Malamnya Yijing dan Yunyang ngobrol, dan kayaknya si Yunyang ini emang sayang banget sama Yijing dan mau ngelakuin apapun untuk Yijing. Dan Yijing pun di sini nolak tawaran Yunyang untuk nikahin dirinya. Lalu dia milih untuk pergi karena di situ dia nggak pernah dianggap, selalu dianggap orang dari luar. Kasihan nih cewek. Scene pindah, Luchan datang lagi ke tempat Yunyang untuk belajar kungfu. Dihajar lagi si Luchan. Pertarungan terjadi. Luchan memang bukan tandingan si cakep ini, Kak. Oh ya, ada Master Chen yang ngeliatin pertarungan ini juga. Luchan pun kalah dan dia nggak boleh masuk ke desa itu lagi. Di tempat lain, gubernur marah besar sama Yijing. Soalnya udah ngabisin dana banyak dan dia gagal lagi buat jalur rel dari perusahaan Inggris desa Chen. Lalu datanglah cewek cakep dari East Indies Companies yang bakalan jadi pengawas untuk pembangunan jalur kereta api. Di sini Claire nunjukin teknologi barat yang dibawa dirinya. Balik di desa Chen, Luchan berusaha masuk lagi ke dalam desa. Dia pakai jerami dan merayap ke dalam gitu. Tiba-tiba dia dapat serangan dari penjaga pertama, Paman Qin. Lanjut kedua, dia berhadapan dengan anak kecil. Luchan kalah sama anak ini, kena tendangannya. Sampai akhirnya, di pinggir kali Master Chen datang dan ngelihat Luchan meragain jurus Chen yang terkenal itu. Jadi Luchan bilang dia bisa ngapalin jurus cuman ngelihat aja, Kak. Lalu Master Chen bilang, lihat jurus lawannya nanti kalau dia tarung, setelah itu praktekkan. Next scene, pertarungan penjaga terakhir Master Tofu. Jadi tontonan warga, soalnya dia nggak nyerah-nyerah si Luchan ini. Pertarungan dimulai. Luchan kalah awalnya sampai akhirnya dia ingat untuk niru jurusnya. Tarungan lanjut. Akhirnya Luchan berhasil megang tahu itu dan dinyatain sebagai pemenang. Luchan pun berlari naik ke atas untuk nyari si Master Chen yang dia belum tahu identitasnya. Dan Luchan pun pingsan karena mimisan. Tiba-tiba semua bergetar. Dan di luar ada mesin besar datang. Mesin ini bisa nyetak rel langsung sekali jalan. Di dalamnya pimpin si Claire, Ma Fang Yijing. Yunyang pun maju ke depan mesin itu. Akhirnya Fang Yijing keluar dan ngasih perintah gubernur bahwa desa Chen harus dikosongkan secara sukarela dalam 7 hari atau dihancurkan paksa. Mesin ini bisa ngeluarin lengan kayak tangan gitu, kanan kiri. Dan ngancurin bangunan-bangunan situ. Yunyang masih berani, depannya diam aja, takut ya. Kemudian Yunyang nyuruh Fang Yijing pergi, tapi malah dicuekin. Next scene, rel kereta pun dibangun oleh warga. Di sini Fang Yijing dan Claire ngobrol kalau dia cemburu sama si Yunyang dari waktu si Yijing ngelihat Yunyang. Tapi Yijing bilang kalau dia cuma fokus sama kerjaannya. Lah yang cewek ini datang ke Cina cuman mau ketemu sama Fan Yijing. Pacar lama nih, Kak. Di tempat lain Luchan sadar setelah seharian pingsan di depan Master Chen. Dan Master Chen bilang kalau di desa lagi ada masalah waktu dia tidur. Kemudian Luchan disuruh untuk masuk dan menggambar dalam mesin itu biar tahu cara ngancurinnya gimana. Rencana semua disusun oleh Master Chen dan Luchan berhasil masuk dan menggambar mesinnya. Di tempat lain Yijing masuk ke tenda Claire yang mau pergi dari situ. Dan di atas ada Yunyang yang lagi ngintip. Di sini Yijing bilang kalau dia sayang sama Claire. Soalnya Claire ini yang bantu dia berdiri dan ngerubah dirinya. Yunyang lihat hal ini dan marah, dia turun ngambil buku manual sama marah banget mukanya. Terus dia pergi dari situ. Di tempat lain, gambar-gambarnya Luchan disodorin ke guru Chen.
dan nyari cara gimana caranya ngancurin mesin itu. Akhirnya Master Chen nyusun rencana lagi nih, yaitu Lu Chen masuk lagi dan nyari penggerak dari mesin itu, lalu disumbat pakai besi. Kalau gagal ya ketahuan. Kemudian gagal lah Lu Chen dan dia ketahuan. Akhirnya pertarungan penjaga dan Lu Chen terjadi. Lu Chen mampu ngalahin penjaga-penjaga ini sampai muncul orang yang kuat, Pak. Lu Chen kalah di sini. Untungnya Yunyan datang dan ngebuat orang tadi ngeblak. Terus mereka berdua pun nyari mesin yang ada di buku manual. Di tempat terpisah, Yijing nganterin Claire ke kereta kudanya dan si Claire di sini minta si Yijing ikut, tapi Yijing masih bingung sama proyeknya. Tiba-tiba sirene mesin berbunyi. Di dalam Yunyang berhasil nemu mesin utama dari mesin besar itu. Yijing dan Claire masuk berniat untuk menghentikan Lu Chen dan Yunyang. Tapi Yunyang bilang biar jadi musuh selamanya gak apa-apa, dia lagi mangkel. Di bawah dinamit yang jatuh tadi kena api. Mereka pun semua lari keluar dari situ dan ledakan pun terjadi, ngancurin mesin itu. Yunyang pingsan dan dibawa sama Lu Chen masuk ke dalam desa. Di sisi lain, Yijing yang lihat mesin itu ngerasa gagal karena udah hancur. Kemudian dia lihat Claire, ternyata dia luka parah. Si Claire bilang kalau lebih baik memang mesinnya hancur dan mereka berdua bisa balik ke London. Terus si Claire ini mati di tangan Yijing. Yijing pun marah dan dendam sama seluruh desa Chen. Di dalam desa, Yunyang tiba-tiba sadar dan bilang kalau mereka berhasil ngancurin mesin itu. Di situ Lu Chen dianggap pahlawan sama warga desa. Tapi Lu Chen bilang kalau dia cuma mau belajar kungfu. Dan keluarlah Master Chen. Si Lu Chen kaget dia. Kemudian dia tetap minta untuk diajarin kungfu. Tapi masih belum bisa karena akan ada bahaya lagi yang datang ke desa mereka, kata Master Chen. Untuk diadili. Di sini Yunyang berhadapan dengan pasukan kerajaan. Cakepnya. Lu Chen pun maju bantu Yunyang. Dan Lu Chen ngalangin peluru yang ditembakin ke arah Yunyang. Akhirnya Lu Chen pingsan. Ketika pasukan semakin mendekat, Guru Chen langsung datang. Dibabat semua pasukan yang ada di situ. Sampai kapten-kaptennya juga dibanting. Akhirnya si Shifu naik ke kuda Yijing. Tapi dilemparlah dia langsung sama Guru Chen. Next scene, pasukan kerajaan pun pulang kampung karena kekalahannya. Pindah ke ruang utama keluarga Chen, Lu Chen lagi terbaring di tengah-tengah. Paman gurunya bilang kalau ilmunya harus dimusnahkan. Tapi dapat pertentangan dari Yunyang dan Guru Chen. Tapi hukum leluhur menurut paman gurunya harus dijalankan. Lalu di sini Guru Chen bilang sama Yunyang, cuman Yunyang yang bisa nyelamatin Lu Chen. Paman guru tadi ngambil pedang leluhur memotong otot-ototnya Lu Chen untuk ngancurin kungfunya. Kemudian Yunyang hentiin paman gurunya. Yunyang bilang kalau dia bakalan nikahin si Lu Chen. Si Guru Chen mukanya seneng gitu. Next scene, pernikahan dilangsungkan. Si cantik Yunyang ada di tanduk kencana. Dan Lu Chen masih ada di atas mesin yang hancur itu. Semuanya ada di season 2. Dan sedangkan di gerbang desa ada 2 orang asing masuk. Mereka berdua cegat sama penjaga pertama. Lalu dia nunjukin wajahnya. Siapa dia? Ada di season 2 juga. Dan season 1 ini berakhir sampai di sini.
Oke kak, itu tadi filmnya. Moga terhibur. Tunggu aja update film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.